Saya lagi apa itu yang dibilang 72 bidadari, artinya bukan nggak percaya, artinya dengan cara debatan saya nggak percaya gitu, tapi dengan alasan saya percaya gitu. Saya yakin yang kakak bilang gitu. Jadi satu lagi yang mengganjal ini kak, karena saya lihat di sosmed, di Facebook, di TikTok ya, mengenai batu Hajar batu apa itu Aswad. di Mekah itu kak, di Mekah. Ya, Hajar Aswad. Halo kak. Ya, Hajar Aswad, Dek. Iya, mengenai itu karena kata orang kalau nggak bisa ke situ, dosa itu nggak bisa diampuni, nggak bisa dihapuskan dosa itu. Jadi menurut saya ya tiada yang mustahil bagi Allah, tiada yang mustahil bagi Tuhan, yang artinya gini dia kak, yang menghapuskan dosa kita itu kan hanya Tuhan. Jadi sedikit saya berpikir gini dia, mungkin itu kan nggak mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Tiba di situ. Terus maksud kamu nggak akan dihukum. Dihukum. Tetap. Tetapi tidak kekal. Karena di Islam itu menjanjikan keselamatan. Kamu harus terima konsekuensinya. Ketika kamu berbuat dosa, ketika kamu melanggar perintah Allah, konsekuensinya kamu harus terima. Kamu harus dihukum dulu. Ya harus dihukum. Itulah keadilan dari Allah. Allah itu maha adil, abang. Nah, ketika kamu nanti ditempatkan di surganya Allah, apa yang kamu inginkan? Ada manusia mulai dari lahir, dia cacat mental, cacat fisik lah bang. Di situ dia akan menjadi pemuda yang ganteng, menjadi seorang perempuan yang cantik. Makanya di sana nggak ada yang tua, semua masih muda. Kamu hidup miskin dulu di dunia, Allah janjikan apa di jannahnya Allah? Apa yang kamu minta? Rumah kamu dari emas, dibuat ada sama kamu. Kamu meminta istri kamu yang cantik, Allah berikan. Cantiknya melebihi bidadari. Bayangkan itu. Betul, di surganya Allah begitu. Makanya, kenapa Kristen ini berpikiran hanya tentang seks? Kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia nanti di jannahnya Allah adalah kenikmatan bukan seperti di dunia, Bang. Kenikmatan itu bukan seperti dunia, Bang. Kenikmatan itu bukan seksualitas saja, Bang. Bukan, Abang. Kenikmatan yang Allah berikan nanti di surganya Allah adalah kenikmatan yang kamu tidak dapat di dunia. Seperti pakaian. Saya tidak sanggup membeli pakaian jutaan seperti artis. Jangankan jutaan, pakaian yang mau kau pakai itu dari berlian semua Allah berikan. Itu kenikmatan. Kamu nggak pernah makan burger, jangan pikir burger di dunia dengan burger nanti di surga itu sama. Enggak. Ikan yang di dunia dengan ikan yang di surga itu sama, tidak.
air nanti katanya air yang mengalir, itu nanti itu semua berisi susu. Tidak, Abang. Bahkan susu madu yang di surga dengan yang di bumi itu berbeda, Abang, di dunia. Berbeda. Nikmat makanan, pakaian atau apapun yang di surga tidak sama dengan nikmat yang ada di dalam dunia. Homer itu diharamkan di dunia, Abang. Tetapi homer nanti di surga itu bukan yang memabukkan, Abang. Bukan yang memabukkan. Babi diharamkan nanti di dunia. Tapi nanti di surga tidak ada lagi makanan yang haram, Abang. Semua halal. Makanya itu saya bilang, kenikmatan yang Allah janjikan di surga itu nanti yang mahal. Sementara masuk surga itu gratis. Kenikmatannya yang mahal. Apa? Kenikmatan yang mahal. Kenapa dikatakan mahal? Tidak perlu membeli memang. Tetapi mendapatkan itu kita bersusah payah. Betul kan? Begitu, Abang. Makanya saya bilang, coba kalau di Kristen. Apa katanya kalau di surga? Oh, kami hidup seperti malaikat, menyembah Tuhan. Bang, tidak ada. Tidak ada nanti di dunia, di surga kita menyembah Tuhan lagi, itu nggak ada. Sudah cukup di dunia, Bang. Sudah cukup di dunia. Allah tidak akan pernah meminta lagi kita di surga tuh sholat. Sudah cukup semuanya. Hidup kamu bebas. Bukan hidup bebas secara negatif seperti di dunia. Nggak ada, Bang. Nggak ada rasa cemburu. Nggak ada rasa iri. Apa yang mau kau irikan lagi dengan orang lain? Kau pengen bajumu dari berlian, Allah sudah jadikan. Kamu pengen rumahmu semua dari emas, Allah sudah berikan. Nggak ada lagi rasa iri. Kamu ingin istrimu cantik, lebih dari bidadari cantiknya, Bang. Nggak ada lagi rasa iri. Nggak ada nafsu seksualitas bagaimana di dunia mau disamakan di surga. Nggak ada, Bang. Intinya bagaimana kamu rasakan di dunia nikmatnya, yang di surga itu lebih lagi nikmatnya. Makanya itu di Islam, itu masuk surganya itu gratis, yang mengalami di surga itu yang mahal. Ya mahal lah. Susah untuk mau kita rasakan bagaimana di surga itu. Ya susah. Dituntut semuanya. Nah itu makanya saya katakan, ajaran Islam menjanjikan keselamatan. Terima kasih banyak, terima kasih. Itu udah kita simak ya. Baik juga ada baiknya. Ada baiknya. Yang saya tanya ini Kak, mengenai pembahasan yang saya tanyakan tadi lagi ya. Nanti kalau jawaban dari Kakak nanti saya jawab. Tunggu dulu ya. Oke. Mungkin ada yang nelpon. Oke. Jadi gini dia Kak. Mengenai dulu pertanyaan saya masih lanjutkan. Nanti jawaban dari Kakak ada saya tanya sebagian sih. Jadi pertanyaan saya kan 10 hukum Taurat itu udah saya langgar. Terus Kakak bilang tadi kan Allah itu memang Maha Pengasih, Maha Pengampun, ya kan? Itu saya akui, saya yakin itu. Jadi ketika saya itu melakukan contoh ini ya Kak ya, saya melakukan pembunuhan secara fatal, kan nyata dia kan, nyata. Terus bahwa yang saya lakukan itu adalah benar-benar bersalah di mata Allah, kan gitu kan Kak? Ya. Jadi bagaimana saya bisa itu mendapatkan bahwa saya mengetahui bahwa saya sudah dimaafkan, diampuni gitu. Istilahnya gimana bilangnya ya Kak ya? Contohnya saya bekerja sama kakak gini, saya bekerja sama kakak kan, terus kakak kasih upah saya gitu, saya kerja di tempat kakak, terus kakak kasih gaji saya gitu istilahnya lah, saya terima upahnya gitu maksud saya. Bagaimana bisa saya tahu bahwa itu dosa saya itu sudah diampuni gitu Kak? Oke. Jadi begini, Dek ya. Coba bagaimana saya melakukan, contoh saya perempuan ya, saya maksiat, saya berzina, saya di situ ketika sadar, saya minta ampun kepada Allah, saya minta Allah menerima tobat saya.
Yakin saja. Keyakinan. Keyakinan apa? Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Tobat. Allah mempunyai sifat. Allah sudah katakan, Aku akan mengampuni semua dosa-dosamu kecuali kamu menyekutukan aku. Contoh, ibu saya durhaka, saya melakukan kesalahan kepada ibu saya. Ibu saya diamin saya. Saya nangis, berlutut, saya cium kakinya, saya minta ampun. Ampuni saya, ibu. Saya sudah zolim kepadamu. Pertama kita minta ampun kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah, kita minta ampun kedua kepada ibu kita. Karena kita sudah berbuat salah kepada ibu kita. Besok-besoknya ibu kita tetap diamin kita. Tetapi apakah berarti ibu kita ini tidak sayang atau tidak menerima ampunan kita? Kalau kita yakin, pasti kita mengatakan dia terima. Kalau Allah tidak terima, Bang, mungkin Allah akan murka dan membunuhmu. Dan membuat engkau mati. Kan begitu. Tapi apa? Kenapa orang-orang yang berbuat zolim, orang-orang yang kita merasa dosa, itu lama matinya? Coba Bang pikir. Tapi kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itu Allah cepat ambil nyawanya. Kenapa? Karena begini Bang, kalau ketika kamu berbuat salah, berdosa, ya kan, kamu di situ belum mengingat Allah, Allah itu masih kasih kesempatan. Dikasih kesempatan, coba kita husnuzon kepada Allah, berpikir baik. Ya Allah, kenapa orang baik engkau cepat ambil? Tapi kenapa orang-orang yang ini susah kali matinya gitu loh. Ya karena Allah, kita husnuzon saja. Kita berpikir baik ya. Husnuzon artinya berpikir baik. Kita berpikir baik saja. Ya mungkin Allah memberikan dia kesempatan. Biar dia bertobat. Terus bagaimana ciri-ciri kalau misalnya kita diterima tobat kita oleh Allah? Ya yakin. Karena apa? Allah kan mempunyai sifat Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penerima Tobat. Ketika kita sudah dijanjikan katanya kita akan selamat ketika kita bertobat, kenapa kita meragukan lagi? Kan begitu. Coba, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kata siapa? Kata Yesus. Terus apakah Yesus mengatakan, hei, tobatmu nggak diterima? Karena sesungguhnya yang mengetahui itu hanyalah Allah, hanyalah Tuhan. Kita hanya cukup yakin percaya bahwa Tuhan itu penerima tobat, bahwa Allah itu menerima tobat. Jangan lakukan lagi. Satu yang tidak akan pernah Allah terima, tidak akan pernah Allah maafkan, tidak akan Allah pernah terima tobatmu, menyekutukan Allah. Kamu menduakan Tuhanmu. Surat Al-Ikhlas, katakanlah Muhammad, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus juga diutus kepada Bani Israel, orang Israel tanya, Yesus, apa hukum yang terutama itu? Apa jawab Yesus? Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa hukum terutama itu? Kenapa hukum Taurat mengatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Penegasan. Artinya apa? Ketika dosa-dosa yang kau buat begitu banyak, sebanyak butiran pasir, seluas samudra, atau mungkin setinggi atau sebesar gunung, itu sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tapi satu dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni adalah menyekutukan. Makanya Allah katakan apa? Seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah itu adalah orang kafir, adalah orang yang kufur,
Yang mana mereka ketika Allah ciptakan, Allah berikan rezeki, Allah berikan kehidupan, Allah berikan segalanya kepada manusia ini. Tetapi manusia ini tidak mau menyembah kepadanya. Contoh, Bang Reis. Bang Reis punya tetangga. Tetangga Bang Reis ini baik. Dia suka memasak banyak makanan. Tiba-tiba Bang Reis masuk ke rumah itu, Bang Reis bagikan makanan-makanan dari rumah orang itu. Orang itu memberikan Bang Reis kerjaan, memberikan rumah, memberikan mobil, memberikan yang baik-baik sama Bang Reis. Tapi Bang Reis cerita bahwa bukan orang ini yang memberikan. Bukan kepada dia abang berbuat baik. Pada dia abang berbuat baik. Pada dia abang berbuat baik. Pada dia abang berbuat baik. Apakah orang itu tidak marah? Reis, ku berikan kau mobil, rumah yang bagus, pakaian yang mahal. Tapi giliran kau cerita sama orang, orang harus baiknya sama yang si Ono. Maksudnya apa? Bukan maksudnya apa? Tetapi bukan kepada Allah itu kamu sembah. Bukan perintah Allah yang kamu patuhi, tetapi orang lain. Apa Allah tidak murka di situ? Itu maksud saya. Jadi jangan bertanya, apakah saya punya tobat diterima? Tidak perlu ditanya itu, Reis. Yakin bahwa sifat-sifat Tuhan itu salah satunya adalah Maha Penerima Tobat. Silakan. Ada yang mau Jadi seperti yang kakak bilang itu, dosa itu sudah diampuni dengan cara meyakinkan, kan gitu ya kan kak? Ya, Meyakinkan. Itu udah, kalau saya tanggapi itu udah pas ya. Karena kalau nggak ada kepercayaan kita, kalau nggak ada keyakinan kita bahwa dosa kita diampuni, maka sebaliknya dosa itu tidak bisa diampuni karena tidak ada keyakinan, kan begitu Kak? Ah, betul. Memang saya akui itu bagus betul. Jadi itu pertanyaan saya udah selesai. Jadi masuk dari ke yang kakak bilang tadi mengenai apa tadi, surga gitu. Jadi maaf ya, kayak aku nanya sedikit aja. Nggak apa-apa. Jadi bentuk surga ini apakah seperti di dunia ini atau seperti apakah surga ini? Kan satupun belum ada yang sampai manusia ke surga, jadi turun lagi ke dunia gitu. Maksud saya gimana bilangnya ya? Semacam apa bentuk surga itu, semacam apa, dan kesenangannya seperti apa gitu. Penasaran lah gitu. Ya. Oke. Oke, itu pakai data ya. Oke. Bentar, saya buka datanya. Ini Al-Quran sendiri yang mengatakan. Kalau tidak ada dari penjelasan dari Allah sendiri, ya kami pun juga tidak akan bisa meyakini surga itu seperti itu, begitu. Ya betul, betul. Ya. Ini saya buka di dalam surat Al-Insan ayat 20. Saya bacakan ya beberapa surat nanti ya. Dan apabila surat apa tadi? Kak, surat apa tadi? Surat apa? Surat Al-Insan ayat 20 ya. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini kepada orang yang beriman. Siapa yang beriman? Mereka yang hanya menyembah kepada Allah dan mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, mereka ini berita gembira. Ini sudah pasti kepada orang yang beriman. Berita gembira bahwa mereka disediakan surga-surga
yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Terus surah Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Terus sebentar ini ya. Surat Al-A'raf ayat 43. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-sekali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami, membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Surah Fatir ayat 33. Bagi mereka, surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Surah Az-Zukhruf ayat 71. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Terus surah Muhammad ayat 15. Apakah perumpamaan penghuni jannah, surga, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari homer, yang saya tadi katakan homer, berarti itu bukan yang memabukkan. Homer yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari roh mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Ini Allah membandingkan neraka bagi orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah, itu mereka kekal. Apa katakannya? Sama dengan orang yang kekal dalam jahanam. Artinya, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah itu akan kekal di neraka jahanam. Apa yang mereka dapat? Mereka diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungainya di dalam selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Itu artinya apa yang dikatakan orang-orang pertama-tama masuk Islam. Artinya begini, Dek. Pasti ditanya kepada kami umat muslim, bagaimana orang-orang terdahulu yang belum mengenal Nabi Muhammad SAW? Allah sudah katakan, orang-orang yang mengikuti Rasulnya Allah, Nabinya Allah, orang yang diutus oleh Allah, mereka mengikutinya. Contoh, mereka menyembah kepada Tuhannya Musa. Mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Musa. Mereka itu akan masuk surga. Tapi ketika orang-orang yang sekarang, yang mereka mendengarkan nama Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, tetapi tidak beriman. Mereka mendengarkan Allah adalah Tuhan, tetapi mereka tidak menyembah. Mereka itulah yang akan mendapatkan neraka jahanam kekal. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi terdahulu, yang dimana nabi-nabi terdahulu memerintahkan hanya menyembah kepada satu Tuhan, mereka masuk surga. Jadi orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang dijanjikan, yang dikatakan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Itu masuk surga. Itu yang dikatakan orang beriman. Orang yang beriman ya.
Makanya kalau di dalam Islam selalu diserukan kepada, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu. Hai orang-orang yang beriman, sholatlah kamu. Artinya apa? Islam, kalau dia musyrik, dia bukan orang beriman, abang. Ini Islam ya. Makanya dikatakan Allah, orang yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah adalah orang yang musyrik. Orang yang menyekutukan Allah. Saya agama Islam. Saya pergi ke dukun. Saya sudah menyekutukan Allah itu. Saya agama Islam. Saya menyembah, saya berbuat suatu berhala. Saya menjadikan jimat-jimat ini adalah penolong saya. Ini kebanyakan Islam-Islam ini. Saya katakan, kebanyakan Islam-Islam ini menjadikan sesuatu jimat-jimat itu adalah penolongnya. Padahal sesungguhnya penolongmu adalah Allah. Kecuali ruqyah. Bedakan ruqyah. Tapi kita lihat orang-orang yang meruqyah ini berdasarkan Al-Quran tidak. Kalau tidak berdasarkan Al-Quran sesat. Itu saya katakan. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, bukan hai agama Islam. Hai agama Islam, sholatlah kamu. Hai agama Islam, berpuasalah kamu. Nggak ada. Hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Terus apa Allah katakan di dalam surat Ali Imran? Surat Ali Imran ayat 31 atau 32 dikatakan begini. Orang-orang manusia yang menyembah kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, niscaya Allah akan mencintaimu dan akan menghapus dosa-dosamu. Saya tunjukkan datanya. Biar kita jangan apa ya. Surat Ali Imran, inilah janji Allah kepada manusia yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Apa katakan surat Ali Imran ayat 31? Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Makanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad. Makanya diserukan untuk sholat berpuasa hanya kepada orang-orang beriman, bukan agama Islam. Agama Islam, ini maaf, agama Islam belum tentu dia beriman. Tetapi orang yang memeluk agama Islam sudah pasti selamat. Paham gak di situ Bang Rey? Orang yang beragama Islam sudah pasti selamat. Kalau dia tidak menyekutukan Allah, pasti selamat. Allah akan cuci dosa dia. Allah akan laundry dia dulu. Allah akan memberikan suatu hukuman kepada dia karena dia itu tidak bertakwa. Tapi orang yang beriman sudah pasti dia itu menyembah kepada Allah dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Perintah sholat diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan. Siapa lagi yang kita ikuti kalau bukan Rasulnya Allah? Bukankah Rasulnya Allah ini yang menyampaikan firman Allah? Ya kita ikuti. Perintah, kamu sholat. Hai orang yang beriman, sholatlah kamu. Sujud dan rukulah kamu bersama-sama dengan orang yang sujud dan ruku. Hai orang yang beriman, berpuasalah kamu di bulan Ramadan. Berpuasa. Hanya orang yang beriman, yang patuh, yang tunduk. Ya banyak orang agama Islam. Tapi belum tentu.
belum tentu dia menjadi orang yang takwa. Orang yang beriman, dia melakukan perintah Allah, ya, dia mengikuti Nabi Muhammad, sudah pasti dia bertakwa. Sudah pasti bertakwa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itulah yang masuk ke dalam jannahnya Allah. Banyak orang Islam lalai kok sholat. Begitu, jadi hati-hati. Keimanan itu penting. Penting mengenal kita beriman kepada siapa, dek. Kalau kita beriman kepada Tuhan yang salah, ya neraka jahanam. Kekal. Makanya Allah itu memberitahukan firman Allah itu banyakkan tentang ajaran tauhid. Allah selalu peringatkan, jangan menyembah kepada Tuhan yang lain. Jangan engkau menyekutukan aku. Sembahlah kepadaku saja. Seperti itu deh. Kalau ada ajaran yang menyembah kepada Tuhan yang lain, mereka sesat. Silakan. Oke, makasih banyak Kak. Jadi wawasan semakin gimana ya, semakin terbuka gitu, wawasan semakin terbuka gitu ya. Jadi mulai dari pengampunan dosa, jadi udah tersampaikan, udah Kakak sampaikan, melalui juga surga, udah Kakak sampaikan juga. Jadi ini aku tanya juga sama Kakak. Jadi kan walaupun agama kita beda-beda Kak, tapi kan kepercayaan kita tapi juga beda-beda Sebentar kan. dulu, sebentar dulu deh. Halo Feby. 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 Feby, nah ini Kristen ini kan. Feby. Feby. Nah. Aduh, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Mungkin salah pencet dia mungkin ya. Ya, salah pencet dia. Silakan deh. Ya, silakan. Kalau mau bertanya lagi silakan. Oke, jadi gini Kak, kita kan beda-beda kepercayaan. Gini dia Kak. Misalnya kalau dari dulu itu saya sebagai Muslim, jadi otomatis saya nggak yakin sama dari Kristen, ajaran Kristen kan gitu kan. Mungkin kalau dulu saya juga Kristen, saya nggak yakin dengan Muslim. Jadi saya ambil juga hikmatnya, artinya bukan mengadu dia, bukan dia adu, tetapi kalau bagi aku itu sebagai di dalam kekristenan, kalau saya kayak maaf ya, jadi saya itu hanya mempertimbangkan mana yang baiknya aja. Kalau itu ajarannya nggak baik, ya nggak saya ambil. Jadi di setiap ajaran itu pasti ada yang baik. Jadi orang berilmu itu semakin bertambah ilmunya, semakin tunduk. Yang artinya Kak, kalau menurut saya ya, bahasa saya ya, jadi mana yang baiknya itu, walaupun dia itu Muslim, Buddha, Konghucu, kalau itu adalah hal yang baik, sedikit berkaitan dengan Al-Quran atau dengan Alkitab, jadi saya ambil hikmatnya, yang artinya kayak gini dia. Jadi kehidupan kita ini ya tidak selamanya kita itu berdosa. Kan gitu ya kan Kak. Jadi maaf ya kayak, jadi pernah saya dengar kalau di Muslim itu, tau nggak, kalau di Muslim itu jadi ada nanti 72 bidadari. Ku bilang samanya gini ya kayak, jangan salah dulu. Mungkin kita hanya itu membaca, sekedar membaca, terus kita nggak mendalamkan apa tujuannya, apa maksudnya. Nah, jadi kalau bagi aku itu nggak masuk akal kalau Muhammad itu menyampaikan ajaran yang tidak baik. Tentu yang disampaikan itu adalah ajaran yang baik. Mungkin ada hikmatnya, ada tujuan lainnya. Bukan langsung kita, enak-enak nanti di surga itu 72 bidadari. Jangan dulu kita vonis seperti begitu. Kalau pikiran saya Kak ya, kalau pikiran saya beda-beda pikiran orang. Nah gitu. Kalau pikiran saya, nggak masuk akal itu, nggak mungkin seperti begitu kata Muhammad. Jadi saya nanya juga, apakah gimana dengan kepastiannya yang sesungguhnya itu Kak? Nanya itu aja. Oke, itu ada memang hadis yang menceritakan seperti itu ya.
Sebentar dulu, Dek. Jadi begini, Dek. Hadis ini kan memiliki tingkatan. Ada yang doif, ada yang memang sanadnya itu dia memang apa ya, apa dikatakan, sebentar ya, sebentar. Saya ini karena ada WA dari apa gurunya anak-anak sepak. Ada yang doif ya. Bentar dulu ya, Dek ya. Saya balas dulu ini sebentar. Jadi kadang-kadang kalau saya dengar-dengar beginilah ajaran Muslim itu begini, saya bilang, kayak hidup kita ini, kita Kristen itu kayak udah sempurna. Sebaliknya juga Muslim begini, gini-gini dengan Kristen itu, hidup kita ini kayak sudah sempurna. Jadi saya pikir saya ambil hikmahnya di situ, ya jangan sisi buruknya kita ambil, sisi baiknya lah yang kita ambil. Lanjut Kak. Iya. Jadi hadis ini kan ada pembagiannya ya. Itu berdasarkan keabsahannya itu kuat atau tidak. Nah, ada yang dikatakan sohi. Nah, sohi ini itu bisa dijadikan hujahnya itu sanadnya itu bersambung. Bersambung maksudnya begini. Perawinya itu perawinya itu sudah apa ya, bisa maksudnya gini, tahu nggak perawi ini makanya saya bilang Kristen itu mengangkat suatu hujah yang dimana tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini untuk mau menafsirkan suatu hadis dengan Al-Quran itu ada ilmu, Dek. Itu yang saya katakan dulu ya. Nah, ada doif, ada hasan, ada sohi. Nah, kalau sohi ini dia itu apa kan, sanadnya itu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara doif itu dikatakan lemah, yang dimana perawinya, dimana sanadnya itu lemah, tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi tetap dia itu adalah hadis. Nah, beda lagi kalau yang hasan, ya, yang hasan ini dia itu sohi, tetapi itu hukumnya tidak bisa dipakai. Ada yang seperti itu kalau hasan. Nah, ini dilihat dulu hadisnya ini bagaimana. Nah, hadis yang menceritakan 72 bidadari ternyata hadisnya itu lemah. Yang mana sanadnya itu perawinya tidak bersambung langsung kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau dikatakan akan disediakan bidadari-bidadari itu tidak. Tetapi Allah, kan saya sudah tadi katakan, Allah tuh maha adil. Maha adilnya apa? Ketika ada seperti Reis ya, ini maaf, Reis ini dia beragama Islam, menyembah kepada Allah, masih muda, belum menikah, tetapi terjadi sesuatu yang menyebabkan direnggut nyawanya. Allah mencabut nyawamu, meninggoy, ya kan? Terus kamu belum pernah merasakan yang namanya berumah tangga, belum pernah merasakan yang namanya jatuh cinta, tapi tiba-tiba meninggoy. Terus apa keadilan Tuhan? Apa keadilan Allah itu kepada makhluknya yang seperti ini? Ya Allah janjikan. Makanya Allah katakan, aku akan memberikan kenikmatan yang tiada taranya, yang dimana kenikmatan itu tidak bisa kamu samakan seperti di dunia. Di situ kamu minta, ya Allah saya mau minta dong satu perempuan yang akan saya jadikan istri. Saya sudah katakan, cantiknya istrimu, ini saya kasih tahu ya, cantiknya istrimu itu melebihi cantiknya bidadari. Yang terbayang sama kita itu bidadari itu pasti cantik. Cantik. Namanya bidadari. Makanya selalu dibilang, kamu bidadari turun dari mana? Kan dibilang begitu, dari kayangan katanya kan. Nah, cantiknya istrimu melebihi cantiknya bidadari. Jadi nanti di situ nafsumu kepada istrimu bukan nafsu kamu seperti nafsu kamu di dunia. Gak ada. Makanya Allah cabut yang namanya nafsu dunia itu Allah cabut. Dendam itu Allah cabut. Makanya kenapa dihalalkan semua di sana? Khamr saja itu dikatakan khamr yang lezat, bukan khamr yang di dunia yang memabukkan. Begitu.
Makanya kalau dikatakan Allah menjanjikan bidadari-bidadari, itu maksudnya bidadari yang seperti apa? Bukan menjanjikan bidadari 70 bidadari, terus kamu satu, laki-laki 70 bidadari, langsung kamu. Makanya saya bilang, ini maaf ya, Kristen-Kristen ini ketika berpikiran bidadari itu selangkangan. Dia membayangkan satu raja dikelilingi oleh perempuan-perempuan, dikipas lah yang di apa. Sudah dikatakan, kenikmatan di surga dengan kenikmatan di dunia itu berbeda, dek. Gak bisa kau samakan. Karena dunia dengan surga itu berbeda. Makanan di dunia dengan makanan di surga itu berbeda. Contoh, air sungai. Tadi saya sudah bacakan. Air sungai yang tidak berubah baunya. Tidak berubah rasa. Yang tidak berbau, tidak berubah rasa. Betul tidak? Ya kan? Sementara air sungai yang kita lihat itu, pasti ada sedikit baunya. Pasti ada rasa-rasa yang agak lain. Tapi kalau di surga itu berbeda. Susu yang ada di surga dengan susu yang ada di dunia itu berbeda. Tidak samakan. Susu kental manis, susu cap nona, susu Indomie, nggak sama. Makanya kalau dikatakan bidadari, itu bidadari apa? Begini loh, Dek. Kamu punya istri, sudah dikatakan istri kamu akan melebihi cantiknya bidadari. Nafsu kamu melihat perempuan bukan seperti nafsu kamu kepada perempuan di dunia. Contoh, Ray sudah punya pacar. Cantik pacarnya. Tapi bisa saja perempuan lain mengalihkan pandanganmu. Betul tidak? Nah, akan timbul yang namanya rasa lagi. Benar nggak? Nah, rasa seperti itu sudah tidak ada nanti di surga. Gak ada. Terus istri Ray itu cemburu karena Ray itu sama perempuan lain. Cemburu itu sudah tidak ada lagi di dunia di surga Allah. Rasa cemburu itu sudah tidak ada. Allah cabut itu semua. Apa yang membuat kamu menjadi marah, dendam, iri, syirik, ya, cemburu yang ada di dunia tidak pernah berlaku lagi yang ada di surga. Loh, bagaimana bisa itu terjadi? Ya, itulah kekuasaan Allah. Ya, Allah tunjukkan kekuasaannya. Terus yang dikatakan bidadari-bidadari, nah itu pelayan. Contoh, istri Ray mau makan, itu tidak perlu masak. Gak ada masak, saya mau makan. Nanti datang pelayan disediakan makanan. Itulah kenikmatan di surga. Itu kenikmatan di surga. Jangan berpikir saya mau makan rendang. Beli dulu di pasar. Emangnya di surga ada pasar? Enggak. Sama seperti Allah menciptakan langit dan bumi, kun fayakun, jadi maka jadilah. Seperti itu juga ketika, bukan artinya kita bilang jadi maka jadilah. Enggak. Apa yang kita inginkan? Aku ingin ini. Aku ingin burger. Di dunia aku nggak dapat. Ayah, aku ingin pizza, kata anak kamu. Datang istri. Oh ya, sebentar ya mama masak. Nggak ada. Tinggal bilang sama pelayan, anak saya pengen pizza, disediakan. Nah, kalau ditanya sama Kristen, apa yang bisa dijanjikan di surganya Kristen? Pasti akan bilang, hidup kami seperti malaikat Nora, menyembah kepada Tuhan. Terus yang makan minum, oh kami nggak ada makan minum Nora, kami nggak ada hubungan seks Nora. Ini kita pakai logika dulu ya Bang Ray, sedikit pakai logika. Bukankah di dalam kekristenan tidak boleh bercerai? Bukankah di dalam kekristenan kita dituntut setia? Bukankah kita diberikan oleh Allah anugerah berupa anak untuk kita jaga, kita ajar dia menjadi anak yang baik? Terus apa fungsinya kita setia di dunia kalau di surga nanti tidak ketemu? Apa fungsinya kita ajarkan anak kita baik, menyembah hanya kepada Tuhan? Terus dia masuk surga, kita masuk surga, tapi kita tidak bertemu. Kalau di Islam tidak. Di Islam itu ada 3 yang membuat tidak akan putus sampai kita meninggal. Kalau kita matikan, kita tidak ada hubungan lagi sama manusia. Betul? Kalau kita matikan, nanti kita akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan apa perbuatan kita. Betul? Nah, 3 ini yang menjamin kita itu akan masuk surga, Abang. 1, doa anak yang soleh. Artinya apa?
Ketika kita menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, doa mereka tidak putus-putus kepada Allah untuk meminta kita ibunya atau ayahnya diampuni. Itu satu. Kedua, amal jariah. Apa itu Nora amal jariah? Semasa hidup Bang Rey sering memberikan sedikit rezekinya, menyedekahkan rezekinya, meninfakkan rezekinya ke jalan Allah. Artinya apa? Artinya begini abang. Abang melihat anak yatim, abang santunin terus. Karena di dalam Islam wajib memuliakan anak yatim. Abang membantu menolong orang-orang yang susah. Ketika ada masjid yang membutuhkan misalnya mungkin seperti kipas angin, ada orang sedikit rezekinya, dikasih tahu sama orang masjid, ini Pak, ada sedikit rezeki saya, belikan kipas angin. Sementara masjid itu dipakai sholat. Itu salah satu amal jariah yang dimana ketika dia mengeluarkan hartanya, ketika dia mensedekahkan hartanya, menginfakkan rezekinya kepada orang-orang yang dimana di situ mengajarkan dakwah, memberitakan kebenaran firman Allah, itu yang disebut amal jariah. Ini contoh kepada saudara muslim saya. Oh, ini ada sedikit rezeki saya. Mereka top up. Mereka beli koin. Mereka sawer. Mereka yang di bawah tap-tap layar. Makanya saya selalu bilang, tap-tap layar, ayo saudara muslim tap-tap layar. Zikirlah. Ketika tap-tap layar, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Itu sudah seperti suatu pahala. Nah, amal jariah seperti ini yang tidak akan putus, abang. Walaupun kita sudah meninggal. Nggak akan putus. Bang Rey pun sudah meninggal, karena Bang Rey semasa hidupnya menyantunin anak yatim. Bang Rey memberikan sesuatu seperti di masjid ada kekurangan, orang-orang pada sholat. Abang Rey itu ketika melihat ada orang yang susah, mereka tidak ada pakaian, mereka mungkin telekungnya tidak bagus, Abang Rey belikan, dipakaikan sholat. Itu amal jariah. Yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Ya contoh seperti kami ini. Saya fakir ilmu, tapi setidaknya ada sedikit yang saya tahu, saya sampaikan kebenaran sama Bang Rey. Untuk apa kamu sekolah tinggi sampai S3, S kampret, tapi kalau sedikit pun kamu tidak mau menyampaikan kebenaran tentang Al-Quran? Jadi di Islam itu berdakwah, berjihad, bukan dengan cara kita ambil pedang, kita sabet orang kafir, tidak. Tidak seperti itu. Kita tidak hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak hidup di zamannya Rasulullah. Kita hanya menjalankan saja apa yang diperintahkan. Sampaikanlah kebenaran. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Artinya apa? Saya menyampaikan kepada Bang Roy bahwa apa? Satu-satunya Tuhan yang harus disembah hanyalah Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Surat Al-Ikhlas. Bang Rey mau terima atau tidak, itu urusan Bang Rey. Nah, ini yang makanya saya katakan, Islam itu berdakwah. Islam itu syiar. Islam itu orang yang beragama Islam itu harus jihad. Jihad itu bukan berarti angkat pedang kita tebas orang. Bukan. Jihad itu seperti apa? Contoh, Bang Rey pergi keluar rumah. Subuh bangun sholat, Bang Rey pergi keluar rumah, pamit kepada istri, anak, cium. Setelah itu Bang Rey mau mencari rezeki yang halal dari Allah. Tiba-tiba di pertengahan jalan Bang Rey mendapatkan suatu kemalangan, meninggoy. Itu sudah dikatakan jihad, abang. Karena apa yang abang lakukan, abang melangkahkan kaki abang keluar rumah, itu untuk semata-mata mencari rezeki Allah untuk diberikan kepada anak-anak dan istri. Itu sudah jihad. Jadi jihad itu bukan berarti angkat pedang. Orang yang belajar. Contoh, saya belajar, ya saya pergi menuntut ilmu, atau anak-anak kita ke pesantren. Itu sudah jihad, abang. Jadi jihad itu bukan berarti harus angkat pedang. Makanya saudara-saudara muslim di sini, ini sedang berjibaku berjihad. Mencari rezeki. Mereka sambil mendengarkan di TikTok ini ada debat-debat seperti ini, diskusi seperti ini. Menjadi membuka pikiran, oh, ternyata jihad itu tidak perlu angkat pedang. Tidak perlu. Orang yang berjihad mati itu pasti mati syahid.
Walaupun memang dosanya harus dia terpertanggungjawabkan dulu. Begitu Bang Rey. Jadi kalau di dalam Islam, itu kalau yang dibilang bidadari, setahu saya hadisnya itu doif. Yang dimana itu lemah, tidak bisa dipakai sebagai rujukan. Karena bidadari itu bukan dijanjikan kepada orang, kayak kepada laki-laki yang seperti pemikiran saudara kita Kristen. Bidadari itu adalah perempuan-perempuan yang cantik kayak bidadari nanti di surga. Yang di mana kalau kamu mau menjadikan itu istri kamu, silakan. Ada di situ juga perempuan pelayan-pelayan cantiknya seperti bidadari. Intinya apa di sini? Intinya begini abang. Apa yang kamu rasakan di dunia itu berbeda dengan di surga. Rasa nafsu kamu kepada perempuan di dunia dengan di surga itu berbeda. Allah sudah cabut nafsu duniawi. Ini yang namanya dikatakan duniawi. Nafsu duniawi Allah cabut. Berupa apa? Nafsu yang dimana rakusmu mungkin kepada makanan congokmu. Nafsu kamu bagaimana kepada perempuan birahimu. Nafsu kamu kepada memiliki harta yang menyebabkan mudarat, membawa tidak kebaikan kepadamu. Contoh, kamu ingin kaya, akhirnya kamu berbuat yang tidak baik seperti mencuri atau menjual narkoboy. Itu nafsu duniawi. Nafsu duniawi tidak sama seperti nafsu di surga. Allah cabut semua nafsu duniawimu dan Allah tepatkan nafsu yang baik kepadamu nanti di surga. Begitu. Biasa. Jadi saya sudah paham mengenai yang 72 bidadari ini yang sering didebat-debatkan. Jadi mungkin dari kakak udah saya tahu, udah saya belajar juga bahwa memang betul juga yang saya duga itu, bahwa tidak seperti yang saya dengar gitu. Jadi lebih jelasnya kalau sudah kita mendengarkan kepada saudara kita muslim, dijelaskan lebih jelas-jelas dia. Jadi itu saya betul-betul saya akui itu betul yang kakak bilang. Itu sudah pas. Oke. Mungkin kalau ke depan nanti saya nggak percaya lagi apa itu yang dibilang 72 bidadari. Artinya bukan nggak percaya, artinya dengan cara debatan saya nggak percaya gitu, tapi dengan alasan saya percaya gitu. Saya yakin yang kakak bilang gitu. Jadi satu lagi yang mengganjal ini kak, karena saya lihat di sosmed, di Facebook, di TikTok ya, mengenai batu apa itu? Hajar Aswad. Di Mekah itu kak, di Mekah. Hajar Aswad. Halo kak. Ya, Hajar Aswad dek. Iya, mengenai itu karena kata orang kalau nggak bisa ke situ, dosa itu nggak bisa diampuni, nggak bisa dihapuskan dosa itu. Jadi menurut saya ya tiada yang mustahil bagi Allah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang artinya gini dia kak, yang menghapuskan dosa kita itu kan hanya Tuhan. Jadi sedikit saya berpikir gini dia, mungkin itu kan nggak mungkin gimana ya, nggak mungkin langsung Allah itu yang menuntut kita untuk datang ke situ, langsung diangkatnya tangan kita dengan cara supaya bisa kita datang dan dihapuskan dosa kita itu. Mungkin ada yang mengarahkan, entah itu nabinya, entah itu Muhammadnya. Jadi saya nggak yakin kalau kita datang langsung terhapus dosa gitu, supaya nanti ke depan kan gini dia, supaya bisa juga saya kasih penjelasan sesama dengan Kristen, jangan salah paham gitu. Oke. Bentar ya, saya buka dari apa ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Artinya apa? Kristen mengatakan dalam riwayat suatu hadis, mencium Hajar Aswad itu menghapus sehabis-habisnya dosa-dosamu.
bukan mencium hajar aswad yang menghapus dosa. Karena sesungguhnya yang menghapus dosa hanyalah Allah. Terus maksudnya hadis itu apa? Makanya saya buka di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Di dalam dirinya Rasulullah itu ada teladan yang baik yang harus kita ikuti. Kalau kamu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, berarti apa? Berarti kamu mengharap rahmatnya Allah. Orang yang bisa masuk surga, Abang, itu adalah orang yang mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.